saya Profesor Dr. Hangka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang penyakit asam urat kepada Bapak dan Ibu. Sebelum memulai materi hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan tujuan diadakan edukasi asam urat ini. Setelah dilakukan penyuluhan edukasi asam urat, diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk lebih mengetahui apa itu asam urat dan cara pencegahannya itu gimana sih. Mari kita mulai. Itu ada asam urat. Apa itu asam urat? Asam urat itu adalah senyawa dari hasil akhir metabolisme puing seperti air dan guanin, yaitu salah satu komponen asam urat yang terdapat di dalam inti sel yang keberadaannya di dalam darah itu bisa normal dan urin. Lalu di sini sintesis asam urat itu terjadi di semua jaringan yang terdapat pada enzim xantin oksidase, terutama pada hati dan usus kecil. Ini gambaran senyawa. Ini gambaran struktur asam urat. Apa sih fungsi dari asam urat? Yang pertama itu ada antioksidan. Antioksidan itu adalah senyawa yang dapat menghambat terjadinya oksidasi dan kedua apa itu GOT? GOT itu adalah keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam darah di atas normal. Untuk pria itu 3,4 sampai 7,0 mg/dl. Untuk wanita itu 2,4 sampai 5,7 mg/dl menurut Defter 2000. GOT terjadi akibat kelainan urin dan sekitar pengeluarannya tak sempurna. Bakalan terjadi penumpukan kristal asam urat di persendian yang menyebabkan penyakit asam urat terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Proses tersebut bisa terjadi selama bertahun-tahun. Terus pesertanya Lalu di sini ada proses terjadinya GOT. Proses terjadi GOT itu ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap asimptomatik, yaitu di mana peningkatan kadar asam urat dulu, tapi nggak ada yang namanya nyeri atau keluhan lain. Lalu kedua ada tahap akut, di mana asam urat ini tinggi menyebabkan penumpukan kristal asam urat di persendian dan mengakibatkan inflamasi atau peradangan seperti pembengkakan, merah, nyeri hebat, panas, dan gangguan gerak dari sendi yang tersedang mendadak kurang dari 24 jam. Di tahap akut ini juga penyakitnya itu bersifat monoartikular, yaitu menyerang satu sendi aja untuk tahap akut. Di mana lokasi yang diserang itu di pangkal jempol. Pangkal jempol rata-rata kasus pada saat ini terjadinya tahap akut itu terjadinya tengah malam, hingga bisa menyebabkan yang namanya gejala sistematik seperti demam, malaise, dan menggigil. Itu tuh kalau udah kayak gitu, dia tuh akibat asam uratnya itu udah bocor ke vena. Nah di sini baru tahap ketiga dan tahap keempatnya. Tahap ketiga itu interkritikal bebas gejala. Interkritikal yaitu atau bebas gejala, di mana tahap aman ini serangan akut, tidak terjadi serangan selama sekitar 6 bulan sampai hingga 2 tahun. Untuk tahap keempat itu ada kronik atau tofus, yaitu gejala efek yang timbul bersifat meretak, sendi yang sakit akan membengkak dan membentuk seperti tonjolan atau benjolan. Benjolan tersebut disebut tofus, yaitu kebanyakan masa kristal urat yang bertimbun dalam jaringan lunak dan persendian. Ini terjadi tahap kronik tofus itu terjadi setelah 10 tahun serangan pertama itu. Nah ini penampakan dari tofus. Ini sendi, ini gumpalan benjolan yang di dalamnya itu ada kristal asam urat gitu. Ini kalau dipegang ini kering. Jadi sih ada tanda gejalanya. Tanda gejala itu bengkak, merah, kaku di bagian tertentu yang terserang asam urat itu. Lalu ada nyeri hebat dan terasa panas. Dan serangannya dapat terjadi sewaktu-waktu. Yang ketiga ada faktor terjadinya asam
ini emang signifikan sih, udah beresiko banget kalau suka makan. Apalagi kalau misalnya si penderita ini suka makan yang namanya purin yang tinggi kandungan dan alkohol. Kenapa alkohol? Karena alkohol ini juga bisa memicu yang namanya terjadinya asam urat yang tinggi di dalam darah. Dia juga ada namanya asam laktat plasma yang bisa menghambat pengeluaran asam urat dalam darah. Dan sini ada kegemukan ya. Kegemukan emang udah menjadi faktor dari seluruh penyakit. Karena pola hidup yang gak sehat, terus makan makanan asupan aja dimakan gitu, tanpa mementingkan zat kandungan gizi yang dimakannya dia. Nah, kedua, keempat ada obat-obatan seperti aspirin dosis rendah gitu. Itu tuh kalau Pulinon obat asam urat. Kalau albumin emang obat asam urat. Kalau ini kayak orang ini mengonsumsi obat-obatan seperti aspirin, tiazid gitu, etambutanol, yang dimana obat-obatan ini juga menghambat pengeluaran asam urat lewat urin. Terus ada aktivitas fisik. Ini yang orang malas kerja, nyapu yang suka rebahan mulu gitu. Ini masuk karena jarangnya aktivitas fisik ini bisa mempengaruhi yang namanya resiko kesehatan. Main game. Ya bisa. Dan usia itu rata-rata lansia karena kekebalan tubuhnya dan kekebalan tubuhnya itu rendah gitu, dan proses pendirian tubuh itu udah menurun, kayak enzim ukrinase yang memetabolisme asam urat untuk dikeluarkan itu udah nggak ada gitu, udah kebuang, jadi asam lemaknya jadi meningkat. Dan jenis kelamin itu rata-rata diidap oleh pria paling tinggi asam uratnya. Kenapa? Karena hormon asam urat, karena hormon estrogen dalam pria itu dihasilkan sedikit, di mana hormon estrogen ini juga berfungsi untuk membantu mengeluarkan asam urat dalam tubuh. Aku asam aja, uratnya nggak ada. Rasa enak. Dan yang keempat ada tata laksana GOT. Atau bisa disebut dengan pengobatannya. Ya, di sini ada pengobatan dalam medis dan pengobatan non medis. Untuk pengobatan medis ini ada dua tipe, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu ngobatin anti nyeri, untuk jangka panjang itu untuk menghambat produksi menghambat enzim santi oksidasenya. Terus yang non medis ini menjalankan pola hidup sehat yang bertujuan untuk mencegah dan mengobati penyakit asam urat. Cara ini dapat dilakukan dengan diet makan, dengan mengurangi konsumsi makan tinggi purin, dan disertai dengan pola hidup sehat dengan cara melakukan olahraga secara teratur. Yang ini berikutnya adalah slide tentang penjelasan pengobatan GOUT non medis. Ini tata laksanaan diet untuk mencegah penyakit GOUT, yaitu menghindari konsumsi makanan yang mengandung tinggi purin dan protein. Bila terjadi pada pasien itu udah lebih dari 10 mg/dl, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bebas purin. Terus yang kedua ada kekurangan energi hingga terjadi penurunan BB. Penurunan BB ini bisa mengakibatkan yang namanya tingginya kadar asam urat dalam darah. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang dengan karbohidrat yang kompleks, itu seperti nasi, ubi, singkong, roti, dan makanan berserat lainnya kayak sayur-sayur, buah-buah gitu. Dan untuk membatasi dan juga pasien GOUT ini juga bukan dilarang ya, kayak membatasi konsumsi makanan karbohidrat sederhana gitu, kayak sirup manis tuh, kan biasanya banyak tuh permen, gula, makan yang mengandung fruktasa. Bukan nggak boleh, mungkin kita lebih membatasinya lagi, lebih dikurangi lagi, karena ini tuh bisa meningkatkan 3 kali lipat asam urat dalam darah kalau kita makan. Terus juga membatasi makanan berlemak jenuh kayak goreng-gorengan nih. Ini kayak udah lifestyle ya, kayak gaya hidup santan, serta makanan-makanan yang mengandung tinggi kolesterol kayak junk food gitu. Karena lemak dapat menghambat proses pengeluaran asam urat dalam urin dan peningkatan lemak ini. Kalau pasien makan
Lemak jenuh itu tuh 9 kali lipat tinggi kolesterol, langsung 9 kalinya. Dan mengonsumsi, jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin dan mineral seperti vitamin C, E, B, dan asam folat. Di sini ada diet-dietnya. Diet yang harus dihindari itu kayak jeroan. Biasanya Idul Adha nih suka ada ya, hati, ginjal, atau sirup jagung untuk minuman, soda, berpemanis yang tinggi, akan fruktosa, konsumsi alkohol selama serangan GOT itu gak boleh. Nah ini diet yang dikurangi itu seperti daging sapi itu dibatasi gitu. Terus makanan yang tinggi purin seperti apa nih, lobster, tiram, kerang, udang, jus-jus yang berbuah dengan ekstrak pemanis gitu itu juga dibatasi karena itu namanya gula, pakai gula sederhana ya. Terus ada gula dapur, minuman dan makanan berpemanis seperti garam dapur, dan minuman beralkohol juga emang gak boleh ya, udah diharamkan juga dalam agama Islam. Di sini ada diet yang dianjurkan seperti susu dan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Di sini kelompok pertama yaitu di mana purin yang tinggi sekitar 100 sampai 1000 mg per 100 gram makanan seperti otak, hati, jantung, paru, ginjal, jeroan. Ini jeroan-jeroan semua. Daging, kaldu bebek, angsa, ini nggak boleh. Ini nggak boleh dimakan untuk orang yang Asam urat. punya asam urat. Ini kelompok 2 juga gitu. Ini kelompok 2 ini makanan yang dibatasi. Seharusnya yang kadar normalnya berapa gitu. Ini cuma boleh makan 50 sampai 75 gram. Itu juga sewaktu-waktu gitu. Dari sini ada kacang kering 25 gram per hari. Hati hasil olahan seperti tahu, tempe gitu. Ini nggak boleh. Itu boleh dimakan tapi dibatasi gitu. Kayak sewaktu-waktu aja makannya. Nah itu kayak di makanan yang dianjurkan. Jangan mundur. Di sini makanan yang dianjurkan seperti nasi, ubi, singkong gitu. Ini kan karbohidrat kompleks ya. Ada susu. Nah minyak ini dikasih minyak itu bukan minyak kelapa sawit ya, kayak minyak olive oil gitu kan, dia kan ganda ya. Mahal ya. Mahal. Dan buah dan sayur, seperti teh dan kopi gitu. Udah selesai, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Purin itu apa? Purin itu kayak protein ya, protein pembentuk DNA inti sel. Jadi ada purin dan pirimidin. Purin itu yang terdiri dari tadi aja. Purin, pirimidin, basa itu dua itu bahasa. Ya purin itu kayak sejenis protein dalam tubuh yang dimana untuk itu sel apa sih genetik juga bisa purin. Atau bisa tadi yang protein itu. Awal hidup apa gitu loh? Kok bisa terjadi gitu pengentalan gitu, pengentalan darah terus terjadi pengkristalan juga gitu. Itu apa dari hasil makanan atau kayak karena dia aktivitasnya malas nggak gerak gitu? Iya bisa dari asupan makan ya. Dari asupan makan saya bilang kayak faktor itu ada asupan makan, ada yang namanya aktivitas fisik, ada yang namanya apa? Konsumsi alkohol atau bukan gitu. Awal di dalam darah itu di sini asam urat itu ada di darah gitu. Awalnya normal, tapi ketika si pasien ini nggak berubah gaya hidup dia ya aktivitasnya malas, makannya semaunya aja gitu. Jadi dia tuh penghambat di dalam darah itu nggak ada gitu. Jadi ya untuk enzim pemecah asam urat ini juga nggak ada. Jadi maksudnya ketika ada sirkulasi tapi dihambat, tidak ada bantuan atau substansi untuk memecah senyawa ini dalam darah, kayak kurangnya olahraga terus atau asupan yang sembarangan, kayak lemak, kayak makan makanan lemak gitu, kolesterol itu kan kolesterol ini tuh makan kita masuk makan, tapi karena tinggi kolesterol di dalam darah banyak juga jadi susah juga
juga untuk enzim fermentasinya. Atau bisa jadi untuk lansia itu kan semakin tuanya seseorang kekebalan tubuh tuh makin berkurang, terus metabolisme dalam tubuh itu, sirkulasi dalam tubuh itu juga berkurang, jadi pembuangan enzim ukrinase, jadi pembuangan enzim untuk metabolisme asam urat ini nggak ada, jadi asam urat ini naik dan bentuk-bentuk kristal gitu di persendian, dimana persendian ini dibantu juga sama kolesterol. Jadi kolesterol itu media untuk dia ada di sini. Dibarengi sama asam urat yang bentuk jadilah tofu. Itu yang udah parah berarti ya, Dek? Iya, dia yang ini nih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.